Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya, yaitu analisis biaya volume laba sebagai perencanaan laba pada UMKM Mebelaris di Kota Pacitan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Friska Widyasari, nomor presensi 10, NIM 195211142 dari kelas MBS 5D. Adapun profil usahanya adalah pemilik usaha Bapak Joko, nama usaha Mebelaris, lama usaha kurang lebih dari 4 tahun, lokasi Dusun Melian, Desa Julbang, Kecamatan Tengkuku, Kabupaten Pacitan. Berikut saya lampirkan dokumentasi produknya. Selanjutnya yaitu dokumentasi wawancara saya bersama pemilik usaha. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah UMKM mebel mengalami penurunan laba selama pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena volume penjualan berkurang karena adanya pandemi. Dari permasalahan tersebut, saya akan mengangkat tema analisis biaya volume laba pada UMKM Mebelaris. Analisis BVL merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Dengan hal ini dapat dijadikan acuan perusahaan yang menjalankan sebuah usaha agar tidak mengalami kerugian dan dapat mencapai target penjualannya. Adapun komposisi penjualan Mebelaris pada tahun 2021. Jenis produknya ada 4, yaitu kursi, meja, jendela, dan pintu. Kursi unit penjualannya yaitu 100 unit, harga jual per unitnya 300.000, total penjualannya 30 juta rupiah. Untuk produk mixnya 21,74%, sales mixnya sebesar 20%. Yang kedua, produk meja. Kuantitas penjualannya yaitu 120 unit. Harga jual per unitnya 400.000 dan total penjualannya sebesar 48 juta rupiah. Untuk produk mixnya 26,08% dan sales mixnya sebesar 32%. Selanjutnya yaitu jendela. Kuantitas penjualannya yaitu 120 unit. Harga jual per unitnya sebesar 200.000 rupiah. Total penjualannya sebesar 24 juta rupiah. Untuk produk mixnya sebesar 26,08% dan sales mixnya sebesar 16%. Yang terakhir produk pintu. Kuantitas penjualannya sebesar 120 unit. Harga jual per unitnya sebesar 400.000 rupiah. Total penjualannya 48 juta rupiah. Produk mixnya 26,08% dan sales mixnya sebesar 32%. Adapun total kuantitas penjualannya sebesar 460 unit, total penjualannya sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya yaitu pengklasifikasian biaya. Biaya di sini yaitu terdapat biaya bahan baku sebesar 50 juta rupiah masuk ke dalam biaya variabel. Biaya pengiriman barang sebesar 5 juta rupiah masuk ke dalam biaya variabel. Biaya listrik sebesar 6 juta rupiah masuk ke biaya variabel. Jadi untuk total biaya variabelnya adalah sebesar 61 juta rupiah. Selanjutnya, biaya gaji karyawan tetap sebesar 43.200.000 rupiah masuk ke dalam biaya tetap. Untuk biaya penyusutan peralatan sebesar 3 juta rupiah masuk ke dalam biaya tetap. Jadi untuk total biaya tetapnya sebesar 46.200.000 rupiah. Pengalokasian biaya variabel pada masing-masing produk. Untuk produk kursi, yaitu 20% dikalikan dengan 61 juta rupiah, hasilnya 12.200.000 rupiah. Produk meja, 32% dikalikan dengan 61 juta rupiah, yaitu 19.520.000 rupiah. Produk jendela, sebesar 16% dikalikan dengan 61 juta rupiah, sebesar 9.760.000 rupiah. Untuk produk pintu, 32% dikalikan dengan 61 juta rupiah, hasilnya 19.520.000 rupiah. Di bawah ini adalah penentuan biaya variabel per unitnya. Untuk jenis produk kursi, biaya variabelnya sebesar 12.200.000 rupiah, dibagikan dengan kuantitas penjualannya sebesar 100 unit, yaitu biaya variabel per unitnya sebesar 122.000 rupiah. Untuk produk meja, biaya variabel per unitnya sebesar 162.666,67 rupiah. Untuk produk jendela sebesar 81.333,33 rupiah. Dan untuk produk pintu 162.666,67 rupiah. Selanjutnya yaitu menghitung margin kontribusi rata-rata tertimbang dan rasio margin kontribusinya. Yang pertama, menghitung margin kontribusi. Rumusnya adalah penjualan dikurangi dengan biaya variabel, yaitu 150 juta dikurangi dengan 61 juta. Hasilnya yaitu 89 juta rupiah. Untuk menghitung rasio margin kontribusi, rumusnya adalah margin kontribusi dibagi dengan penjualan persen, sama dengan 89 juta dibagi dengan 150 juta dikalikan dengan persen. Hasilnya adalah 59,33%. Langkah selanjutnya yaitu menghitung margin kontribusi rata-rata tertimbangnya. Untuk jenis produk kursi, margin kontribusi per unitnya Rp178.000 dikalikan dengan produk mixnya sebesar 21,74%. Jadi hasilnya 38.697. Untuk produk meja, margin kontribusi rata-rata tertimbang per unitnya adalah 61.896,53. Untuk produk jendela, 30.948,27. Untuk produk pintu, 61.896,53. Jadi, untuk margin kontribusi rata-rata tertimbangnya, totalnya adalah 193.439. Selanjutnya yaitu menghitung analisis titik impas atau BEP.
Titik impas dalam unit, rumusnya adalah biaya tetap total dibagi dengan margin kontribusi rata-rata tertimbang, yaitu Rp46.200.000 dibagi dengan 193.439, hasilnya adalah 239 unit. Selanjutnya titik impas dalam rupiah penjualan. Rumusnya adalah biaya tetap total dibagi dengan rasio margin kontribusi rata-rata tertimbang, yaitu Rp46.200.000 dibagi dengan 59,33%. Hasilnya adalah Rp77.869.543,23. Berdasarkan perhitungan titik impas tersebut, diketahui titik impas mebel laris berada pada tingkat penjualan 239 unit atau setara dengan nilai penjualan sebesar Rp77.869.543,23. Berikut perencanaan laba pada mebel laris. Pada tahun 2022, mebel laris menghendaki peningkatan laba sebesar 30% dari laba tahun 2021. Berikut perhitungan target laba mebel laris untuk tahun 2022. Target laba tahun 2022 adalah 130% dikalikan dengan laba tahun 2021, yaitu 130% dikalikan dengan Rp42.800.000, hasilnya Rp55.640.000. Untuk mencapai target laba tersebut, berikut estimasi penjualan yang harus dicapai oleh mebel laris pada tahun 2022. Dalam unit penjualan adalah biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan margin kontribusi rata-rata tertimbang, yaitu Rp46.200.000 ditambah dengan Rp55.640.000 dibagi dengan 193.439. Jadi hasilnya 526 unit. Dalam rupiah penjualan, rumusnya adalah biaya tetap ditambah dengan target laba dibagi dengan margin kontribusi rata-rata tertimbang. Hasilnya Rp46.200.000 ditambah dengan Rp55.640.000 dibagi dengan 59,33%. Hasilnya adalah Rp171.650.092,70. Selanjutnya menghitung penentuan margin of safety dan penentuan operating leverage. Margin of safety dalam rupiah adalah rumusnya penjualan dianggarkan dikurangi dengan penjualan titik impas, yaitu Rp171.650.092,70 dikurangi dengan Rp77.869.543,23, hasilnya adalah Rp93.780.549,47. Margin of safety dalam unit adalah 526 dikurangi dengan 239, hasilnya 287 unit. Penentuan operating leverage. Tingkat leverage operasi rumusnya adalah margin kontribusi dibagi dengan laba, yaitu Rp89 juta dibagi dengan Rp42.800.000, hasilnya 2,07. Jadi kesimpulannya adalah total margin kontribusi pada mebel laris tahun 2021 adalah Rp89 juta dengan margin kontribusi rata-rata tertimbangnya sebesar Rp193.439 dan rasio margin kontribusi rata-rata tertimbangnya adalah 59,33%. Yang kedua, penjualan pada titik impas atau PIP adalah 239 unit atau senilai dengan Rp77.869.543,23. Untuk total penjualannya, untuk mencapai target laba tahun 2022 adalah 526 unit senilai dengan Rp171.650.092,70. Dan yang terakhir, besarnya margin of safety sebesar Rp93.780.549,47 atau sebanyak 287 unit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.